FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Awal tahun ajaran baru yang dimulai hari ini, siswa yang berada di zona merah, orange, dan kuning masih harus melanjutkan program belajar dari rumah guna memutus mata rantai COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan sejumlah guru dan sumber belajar yang bisa digunakan siswa, guru dan orang tua sebagai sumber belajar selama masa belajar di rumah atau BDR. Kemendikbud melakukan untuk bidang regulasi Katarina Mulia Girsang mengatakan, kegiatan belajar dari rumah ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh untuk capaian kurikulum. Sahabat kreatif, wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta diguncang gempa tektonik Senin pada kemarin pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M15,1 dan juga epicenter terletak pada koordinat 8,73 lintang selatan dan 109,88 bujur timur atau tepatnya di Samudra Hindia Selatan Jawa pada jarak 101 km arah selatan Kulon Progo pada kedalaman 46 km. Sahabat kreatif, wisatawan menggunakan masker saat bermain dan kegiatan tersebut dilaksanakan di perosotan Pelangi di Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Wisata Dusun Semilir yang berkonsep pedesaan tersebut menawarkan suasana tradisional dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit akhir pekan pada saat tatanan kehidupan baru yang menetapkan protokol kesehatan. Sahabat kreatif, itulah tadi info sekitar kota Palembang. Saya, Resti Chandra untuk Info Pro 2, mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. What's up with the Backstreet Boys? Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Right to the top, you, we gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat. As long as you love me. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif, seneng banget ya balik lagi untuk edisi hari ini pastinya di Senin 13 Juli 2020. Hadir, Resti Chandra bakal terus stay tune buat kamu ya. Kamu harus stay tune bareng Resti Chandra itu maksudnya. Bakal terus ngajak kamu untuk stay tune di Pro 2 FM ya. Apalagi dari jam 10 sampai dengan jam 11 ini sahabat kreatif, karena kita di program spesial ada yang namanya Belajar di RRI Pro 2. Dan hari ini kita bakal belajar bareng ya. Ada seorang guru nih sobat kreatif ya. Jadi kakaknya satu ini pintar banget untuk melukis, pasti dong. Karena memang yang akan kita pelajari bareng adalah mata pelajaran seni rupa. Itu dia sobat kreatif ya, yang bakal kita pelajari bareng buat hari ini. Dan udah langsung hadir di studio ya, ada guru SMA Azahra Palembang yang merupakan guru dari seni budaya. Hari ini akan mengajarkan tentang seni rupa. Ada Kakak Henggar Prasetyo. Ya kita sapa langsung aja ya. Selamat siang Kak Henggar. Halo, selamat siang. Iya, mana suara Kak Henggar belum nongol nih Kak Henggar? Coba lagi. Halo.
Iya. Oke, mungkin kurang deket nih kayaknya Kak Enggar suaranya ya. Oke, apa kabar Kak Enggar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, gimana Mbak Resti? Alhamdulillah baik juga, sehat pokoknya ya. Walaupun di tengah pandemi tapi tetap semangat ya Kak Enggar ya. Semangat. Harus Oke tetap deh. semangat. Iya, tetap semangat aja pastinya. Oke, nah Kak Henggar, kita hari ini bakal belajar tentang seni rupa ya, pastinya nih ya. Jadi sobat kreatif jangan kemana-mana, itu dia singkat aja ya. Aku kasih suaranya biar pada hilang penasarannya. Tapi lebih lanjut kita bakal ngobrol lagi nanti setelah ini karena langsung bakal ada materi yang disampaikan ya oleh Kak Henggar Prasetyo yang merupakan guru SMA Azahra Palembang, mata pelajaran seni budaya, dan hari ini kita bakal ngebahas tentang seni rupa. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Prodava Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif belajar di Pro 2 RRI. Ih, menyenangkan banget ya. Tapi kita mau nyapain buat teman-teman deh yang hari ini ada yang sudah mulai kegiatan belajar mengajar walaupun dari rumah ya, masih daring nih sahabat kreatif. Nah, tapi kalau untuk SMA Azahra katanya belum, minggu depan. Nah, tapi sebelum belajar beneran ya di rumah gitu kan, daring, gimana kalau belajarnya juga diawali, kita startnya duluan dari hari ini aja nih teman-teman dari SMA Azahra ya. Karena ada gurunya di studio Prodava hari ini, ada Pak Henggar Prasetyo Prasetyo yang pasti merupakan guru dari SMA Azahra Palembang, mata pelajaran seni budaya. Hari ini bakal membahas seni rupa. Aduh, yang suka melukis ya, ini pasti Kak Henggar nih jago lukis dong, yakin banget karena guru di sana. Kita sapa langsung aja tadi ya, sobat kreatif udah sempat nyapa, tapi kayaknya ngobrol lebih lanjut sekarang untuk sesi ini ya. Halo Kak Henggar. Halo Mbak Resta. Nah, oke deh. Wah, kita kayak udah siap banget ya Kak Henggar ya untuk hari ini ya.
soal melukis-melukis ini harus ada bakat kah atau gimana kah? Nah nanti juga bisa ikutan untuk bertanya nih Sobat Kreatif ya. Kita bakal invite aja untuk mendengarkan ya, selain di 91,6 juga bisa untuk mengikuti live streaming kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Dan nanti untuk bisa ikutan bertanya boleh banget, boleh telepon 372333 atau juga bisa WhatsApp kita ya di nomor 087899650916 atau bisa langsung aja di YouTube channel kita, ada di chat ya, live chatnya bisa ngobrol di sana tentang seni rupa ini seperti apa ya. Udah pada penasaran ya? Dan kayaknya Kak Henggar udah siap dengan materi juga untuk hari ini ya pasti ya. Udah pasti. Udah banget ya. Udah kalau gitu nih Sobat Kreatif, yuk kita belajar bareng di program spesial Belajar RRI untuk hari ini bersama guru SMA Azahra Palembang. Kita bakal belajar tentang seni budaya dan hari ini mempelajari seni rupa bersama Kak Henggar Prasetyo. Silakan Kak Henggar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia 91,6 FM. Dan selamat pagi juga untuk keluarga besar SMA Islam Azahra Palembang yang sedang mendengarkan RRI Pro 2, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baiklah, sebelum memulai belajar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Henggar Prasetyo. Saya mengajar seni budaya di SMA Islam Azahra Palembang. Biasanya lebih akrab kalau sudah ada yang kenal dengan saya itu biasanya panggil dengan Bapak Henggar. Tapi yang belum, seperti anak kelas 10 itu bisa perkenalan lebih dekat lagi dengan Bapak, nama Bapak Henggar Prasetyo, Bapak mengajar seni budaya. Baiklah, alamat Bapak tinggal di Jakabaring, tepatnya di perumahan Ogan Permai Indah. Biasanya orang menyebutnya dengan perumahan OPI Jakabaring. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi seni budaya, yaitu tentang seni rupa. Memahami konsep, unsur, bahan, alat, dan media berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Tujuan pembelajaran ini agar nantinya kita semua, khususnya siswa-siswi Bapak sekalian, bisa paham apa yang dimaksud dengan seni rupa, bisa mengerti apa yang dimaksud dengan seni rupa, bisa tahu apa unsur-unsur dari seni rupa tersebut, dan bisa mengerti bagaimana teknik seni rupa 2 dimensi, teknik seni rupa 3 dimensi, dan sebagainya. Baiklah, yang pertama, Bapak akan menjelaskan seni rupa terlebih dahulu. Apa itu seni rupa? Seni rupa adalah suatu cabang seni untuk mengapresiasikan karakteristik yang bisa dinikmati dalam jangka waktu yang cukup lama, juga yang bisa dinikmati oleh indera penglihat dan indera peraba. Kalau kita berbicara dengan indera penglihat dan indera peraba, sudah pasti seni rupa tersebut bersifat wujud nyata atau ada. Tentunya bisa kita nikmati melalui indera penglihat, yaitu indera mata. Misalkan nih, di rumah kalian terdapat sebuah lukisan, di ruang kelas kalian ada sebuah lukisan, itu bisa kalian nikmati dengan kurun waktu yang cukup lama, tidak hanya waktu yang pendek atau waktu yang saat itu saja. Jadi seni rupa itu bisa kita nikmati dengan indera penglihat kita dengan kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, kita juga bisa merasakan suatu karya seni rupa tersebut, seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Bagaimana cara merasakannya? Tentunya dengan indera peraba. Indera peraba, kalau kita berbicara dengan indera peraba, kita bisa merabanya dengan tangan kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengetahui sketsanya, untuk mengetahui karakteristiknya, untuk mengetahui teksturnya, untuk mengetahui jenis cat yang kita gunakan, jenis bahan kanvas yang kita gunakan. Jadi itu tadi fungsinya. Untuk apa
seni rupa itu bisa kita rabah atau kita rasakan. Jadi agar kita mengetahui komposisi apa saja yang terdapat di dalam suatu karya seni rupa tersebut. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan fungsi seni rupa. Jadi di dalam suatu karya seni rupa itu memiliki fungsi secara umum, yaitu untuk memuaskan batin perupa atau pelukis atau orang yang membuat suatu karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Itu untuk memuaskan batin fungsinya, batin seorang perupa, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam benak atau ide seorang pelukis. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, memberikan keindahan. Sudah pasti nih, kalau seni rupa sudah pasti berhubungan dengan keindahan. Jadi memberikan keindahan itu adalah suatu fungsi dari seni rupa. Misalkan kalian membuat seni rupa lukisan, patung, relief, dan sebagainya. Yang ketiga, itu menyampaikan nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman. Jadi yang ketiga itu menyampaikan nilai-nilai budaya. Misalkan yang Bapak katakan tadi, relief. Relief ini biasanya terdapat di bangunan-bangunan kuno, candi, kuil, dan sebagainya. Di dalam itu kita bisa, di dalam karya lukisan tersebut terdapat nilai-nilai budaya yang ada. Misalkan peristiwa, cerita, dan sebagainya. Selain itu, seni rupa juga memiliki fungsi sosial sebagai rekreasi. Tentunya kalau kita berbahas rekreasi, tentunya kita membahas soal jalan-jalan ke museum entah kemana untuk melihat suatu karya seni rupa. Yang kedua, sebagai komunikasi. Maksudnya apa sebagai komunikasi? Karena suatu karya seni rupa itu kita bisa jadikan komunikasi antara perupa dan penikmat seni. Oke, yang ketiga, sebagai sarana pendidikan. Jadi seni rupa selain sebagai rekreasi dan komunikasi, seni rupa juga sebagai sarana pendidikan. Sarana pendidikan seperti apa? Seperti yang sekarang ini Bapak lakukan, memberikan materi tentang seni rupa untuk dipelajari oleh kita semua atau oleh pendengar sekalian. Baiklah, itu tadi tentang fungsi seni rupa. Sekarang kita akan membahas kategori seni rupa. Jadi seni rupa itu dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kita akan bahas atau kita akan jabarkan satu persatu terlebih dahulu, yaitu tentang seni rupa murni. Apa seni rupa murni? Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan nilai keindahan. Jadi seni rupa murni itu hanya mengutamakan nilai keindahannya saja. Misalkan kalian ingin melukis sebuah pemandangan, kalian ingin membuat melukis atau membuat kerajinan. Itu kalau di seni rupa murni itu hanya mengutamakan nilai keindahannya saja. Tidak memiliki nilai fungsi atau tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Itu adalah seni rupa murni. Sekarang kita ke seni rupa terapan. Jadi perbedaan seni rupa murni dan seni rupa terapan, kalau seni rupa murni tadi Bapak sudah menjelaskan tentang hanya mengutamakan nilai keindahan. Tapi kalau seni rupa terapan itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalian bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian membuat seni kriah atau seni kerajinan tangan, membuat satu wadah dengan teknik menganyam, misalkan dari bambu, dari rotan, dari alat-alat bekas yang ada di sekitar kalian, atau membuat bingkai foto dari kardus bekas, itu juga bisa. Nah, itu tadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Jadi perbedaannya,
memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama memiliki nilai estetika. Bukan berarti seni rupa terapan meskipun untuk kehidupan sehari-hari atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi seni rupa terapan juga memiliki nilai keindahan sama seperti seni rupa murni. Perbedaannya, kalau di seni rupa murni hanya untuk hiasan di rumah, hanya dinikmati keindahannya saja. Sedangkan seni rupa terapan selain dinikmati keindahannya juga bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sobat kreatif, itu tadi tentang seni rupa, fungsi, dan kategori seni rupa. Sekarang Bapak akan menjelaskan hakikat seni rupa. Jadi pada seni rupa itu memiliki hakikat. Ekspresi seni di muka bumi ini tidaklah seragam. Perbedaan sosial, perbedaan budaya, perbedaan alam sekitar itu bisa membedakan suatu karya seni rupa. Jadi karya seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi itu sangat beragam sekali. Tergantung kondisi dari sekitar. Dari alam sekitar, dari kondisi daerah, dari keberagaman sosial, dari ekonomi, politik, dan perbedaan alam-alam sekitar. Oke, itu hakikat seni rupa. Sekarang kita ke wujud dan isi seni rupa. Wujud visual karya seni rupa merupakan wadah, sedangkan yang ada di dalamnya merupakan isi. Isi atau ideoplastik adalah aspek, ide, gagasan, atau tema yang ada di dalam seni rupa. Itu adalah wujud dan isi pada seni rupa. Baiklah, kita lanjutkan. Media yang digunakan pada seni rupa 2 dimensi. Jadi, seni rupa 2 dimensi itu bisa memakai media drawing, spidol, cat poster, tinta, cat minyak, kain kanvas, kuas, palet, komputer, dan lain-lain. Jadi seni rupa 2 dimensi itu memiliki beberapa media atau bahan. Itu tadi sudah Bapak jelaskan, drawing atau buku gambar itu juga bisa kalian gunakan untuk media berkarya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tentunya selain buku gambar itu juga ada spidol. Spidol berbagai warna, berujung lunak dan bisa bergerak spontan. Tebal, tipis, garis dapat diperoleh melalui tingkat penekanannya. Jadi spidol itu juga berbeda-beda. Ada yang tipis, tebal, bergaris sesuai dengan kegunaan atau penekanannya. Sudah itu cat poster. Gambar yang dihasilkan dari kedua media ini hampir sama. Bedanya warna cat poster lebih cerah dengan warna cat yang lainnya. Tinta. Ada yang berupa cairan dan ada juga yang berupa tinta batang. Warna pekat sesuai untuk membuat blok dan cara penggunaannya dengan buatan kuas. Cat minyak atau cat akrilik yang biasa kita pakai terdiri atas beragam warna yang disertai minyak pengencer. Cat minyak ini digunakan untuk melukis pada kain kanvas. Jadi perbedaannya, jika kalian melukis atau membuat sketsa, itu disesuaikan dengan yang ingin kalian lukis. Misalkan kalian ingin melukis dipakai buku gambar A3, itu sudah pasti yang menjadi alat lukisnya adalah spidol, bukan cat akrilik atau cat minyak. Kalau cat akrilik atau cat minyak untuk melukisnya, kalian bisa menggunakan kain kanvas. Kain kanvas itu terserah kalian, beragam sekali bentuknya, beragam sekali ukurannya. Tinggal tergantung individu masing-masing ini memakai atau ini mengutarakan ide-ide atau melukisnya bagaimana. Oke. Selanjutnya kuas. Kalau di buku gambar tadi memakai spidol, jadi kalau di kuas, kalau di kain kanvas itu sudah pasti memakai kuas. Kuas ini beragam sekali, sesuai penggunaan individu masing-masing. Ada kuas yang tebal, ada kuas yang kecil,
ada yang sedang, dan ada yang lebih kecil lagi sesuai dengan penggunaannya masing-masing dan sesuai tema atau ide yang akan diutarakan dalam sebuah karya seni lukis tersebut. Oke, itu tadi media atau bahan yang kita pakai dalam seni rupa 2 dimensi. Sekarang teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi itu kita harus memahami beberapa teknik agar hasil lukisan tersebut bisa maksimal dan bisa terlihat. Misalkan kita mau memakai aliran realis, atau misalkan kita mau memakai aliran naturalisme, kita bisa memakai beberapa teknik yang sesuai dengan aliran yang kita pakai. Misalkan tekniknya yaitu ada teknik blok, ada teknik plakat, ada teknik arsir, ada teknik dusel, dan ada teknik pointillis. Baiklah, kita jabarkan satu persatu teknik seni rupa ini. Jadi teknik seni rupa, jadi pertama itu adalah teknik pointillis. Teknik pointillis itu apa? Teknik pointillis adalah memberikan titik-titik terang kepada lukis atau kepada objek. Jadi pertama kalian membuat sketsa terlebih dahulu. Sudah itu kalian tidak perlu untuk membuat atau memberikan cat lagi. Kalian cukup memberikan titik-titik pada bidang yang telah kalian siapkan. Oke, itu teknik pointillis. Sekarang kita ke teknik blok. Apa teknik blok? Teknik blok memberikan satu warna pada lukisan. Apa karya seninya? Apa nama karya seni yang sudah dijadi? Biasanya itu membuat suatu bayangan atau siluet. Mungkin kalian sudah pernah lihat siluet atau karya seni yang membuat suatu bayangan. Itu biasanya bayangan orang, bayangan hewan, itu juga bisa. Itu tekniknya menggunakan teknik blok, menutup lukisan dengan satu warna. Selanjutnya teknik arsir. Teknik arsir memberikan goresan-goresan kecil kepada bidang yang telah kita siapkan. Biasanya teknik arsir ini agar suatu lukisan itu tampak menjadi lukisan 3 dimensi. Biasanya teknik arsir ini agar lukisan itu tampak terlihat seperti natural, seperti nyata. Misalkan kita mau melukis buah, bisa kita gunakan teknik arsir biar lukisan buah tersebut tampak seperti nyata. Oke, itu beberapa teknik yang sudah Bapak jelaskan tadi, teknik melukis 2 dimensi. Sekarang kita ke unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Jadi unsur-unsur seni rupa 2 dimensi itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah titik. Yang kedua garis. Yang ketiga bidang. Yang keempat tekstur. Dan yang kelima itu gelap terang. Apa titik? Titik adalah unsur terkecil dalam seni rupa. Jadi ketika kita ingin membuat suatu karya seni rupa, kita sudah pasti melaluinya, atau langkah pertama kita memberikan suatu titik. Meskipun kecil, titik itu sangat berpengaruh dalam pembuatan karya seni rupa, khususnya pada seni 2 dimensi. Itu titik. Sekarang kita ke garis. Jadi garis menurut jenisnya itu dibedakan menjadi beberapa macam. Jadi yang sering kita lihat garis itu biasanya kita kenal dengan garis horizontal. Dengan garis vertikal itu sudah biasa yang kita kenal. Tapi di sini di dalam seni rupa itu banyak sekali jenis garis yang bisa kita kenal. Misalkan garis putus-putus, garis patah-patah,
garis bergelombang, dan garis berombak. Itu adalah jenis-jenis garis yang terdapat pada seni rupa 2 dimensi. Sekarang kita ke bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang dibatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Jadi, bidang adalah pengembangan dari garis. Dari persatuan garis satu dengan garis yang lain itu dinamakan suatu bidang yang terdapat dalam suatu karya seni rupa. Oke. Selanjutnya bentuk. Bentuk juga dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu bentuk geometris. Bentuk geometris merupakan bentuk yang terdapat pada ilmu ukur meliputi bentuk kubus. Contohnya kubus dan balok kalau kita ingin menggambarnya. Setelah itu ada bentuk silindris. Contohnya tabung, kerucut, dan bola. Oke. Bentuk non-geometris. Bentuk non-geometris berupa bentuk yang meniru bentuk alam, misalkan manusia, tumbuhan, dan hewan. Setelah bentuk geometris, di sini ada ruang. Ruang dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ruang dalam bentuk nyata. Misalkan ruangan pada kamar kalian. Ruangan pada kamar kalian itu adalah ruangan yang berbentuk nyata. Atau patung. Patung itu memiliki ruang. Patung itu memiliki ruang yang berbentuk nyata. Setelah itu yang kedua, ruang dalam bentuk khayal atau ilusi. Misalkan ruang yang terkesan dari sebuah lukisan. Misalkan itu tadi kalau ruang dalam bentuk nyata itu ruangan yang ada di rumah kalian, di dalam kamar kalian, di ruang sekolah kalian itu adalah ruang berbentuk nyata. Ruang dalam bentuk khayalan itu ruang yang terkesan dari sebuah lukisan. Jadi ruang yang kalian buat dalam sebuah karya seni lukis. Oke. Yang terakhir itu ada warna. Warna itu digolongkan menjadi beberapa kategori. Di sini Bapak menjelaskan warna primer dan warna sekunder. Warna ini sangat mempengaruhi sebuah karya seni lukis. Karena dari warna inilah kita bisa menghidupkan karya seni yang kita buat tersebut. Misalkan pemandangan, kalian bisa pakai warna yang sesuai dengan apa yang kalian buat untuk dijadikan suatu karya seni lukis. Warna primer. Warna primer itu adalah warna yang utuh. Warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Dan warna sekunder itu warna yang telah dikombinasikan. Misalkan warna merah dicampur dengan warna putih. Jadi warna sekunder itu warna yang sudah dikombinasikan atau sudah dicampurkan dari warna satu dengan warna yang lainnya. Oke, sobat kreatif, itu beberapa unsur seni rupa tadi. Sekarang kita ke tekstur. Ya, kayaknya untuk teksturnya kita tahan dulu, bakal lebih seru nih Kak, ya kan? Ya. Apalagi sobat kreatif yang udah pada penasaran banget, teksturnya kayak mana sih kira-kira? Ini terus terang aja udah ada yang masuk loh. Udah ada yang mau bertanya nih ceritanya ya, kayak untuk hari ini Kak Henggar nih. Ya, silakan. Sudah ada yang membuat pertanyaan untuk Pak Henggar ya, sobat kreatif ya. Teman-teman Azahra gimana? Nanti bakal dibacain dan nanti sesi selanjutnya kita bakal lanjut lagi ya. Teksturnya dan lain sebagainya bakal dijabarkan lagi sama Pak Henggar. Oke Pak Henggar, kita dengerin satu ini dulu aja kali ya. Ngomong-ngomong soal seni rupa, lukis-melukis, aku jadi pengen melukis senja. Tadi sempat ngobrol sama Kak Budi Doremi loh padahal. Tapi kan pas banget kita ngelukis bareng Kak Budi yuk dengan melukis senjanya buat kamu spesial. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal balik lagi untuk sesi selanjutnya. Tetap belajar di RRI Pro 2. Hari ini bareng Kak Henggar Prasetyo yang merupakan guru SMA Azahra Palembang. Aku mengerti
perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuman weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
Oke, yang masih semangat banget untuk belajar seni rupa, ayo mana. Apalagi teman-teman dari SMA Azahra ya. Teman-teman SMA Azahra di sini ada gurunya nih, ada Pak Henggar Prasetyo ya. Jadi Kak Henggar udah di studio, udah menjabarkan tadi seputaran seni rupa. Tapi belum selesai loh. Ini pertanyaan udah banyak yang masuk nih ceritanya Kak Henggar. Tapi tadi masih ada materi yang belum selesai ya, belum dituntaskan ya Kak Henggar ya. Oke deh, kita lanjut lagi sebentar materinya. Setelah itu kita baca pertanyaan, boleh ya Kak Henggar ya? Ya, boleh. Boleh. Oke, silakan Kak Henggar materi selanjutnya. Baiklah, Sobat Kreatif, tadi sudah saya jelaskan beberapa unsur yang terdapat pada seni rupa, yaitu yang terakhir tadi warna. Sekarang kita ke tekstur yang terdapat pada seni rupa. Jadi tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa tersebut. Jadi tekstur itu adalah permukaan yang terdapat pada bidang suatu karya seni rupa. Tadi sudah Bapak jelaskan, menikmati suatu karya seni rupa itu selain dengan indera penglihat, juga dengan indera peraba. Fungsinya itu tadi, agar kita bisa mengetahui tekstur yang terdapat, yang ada dalam suatu karya seni lukis atau seni rupa. Kita bisa tahu permukaannya, kita bisa tahu sketsanya, kita bisa tahu jenis catnya dan sebagainya. Itu tekstur. Sekarang selanjutnya gelap terang. Suatu objek yang bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian. Jadi gelap terang ini berfungsi sebagai suatu yang menutupi bidang dalam suatu karya seni, agar suatu karya seni itu terkesan nyata, terkesan ada, terkesan terlihat suatu wujud yang memang nyata. Itu gelap terang. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita ke prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa itu yang pertama ada kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga ritme atau irama, yang keempat penekanan atau aksen, yang kelima proporsi, yang keenam keselarasan atau harmoni. Jadi yang pertama itu kesatuan. Jadi dalam suatu karya seni rupa, baik seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi, itu memiliki kesatuan. Kesatuan adalah kesan yang timbul dari beberapa unsur seni rupa yang terpadu menjadi satu bentuk dan menghasilkan suatu ungkapan. Kesatuan merupakan integritas jalinan unsur yang menjadi kebulatan konsep atau gagasan. Jadi suatu karya seni rupa itu memiliki suatu kesatuan dari unsur satu dengan unsur yang lainnya. Selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan atau balance memiliki peranan penting dalam seni. Keseimbangan dapat dicapai dengan mengatur letak unsur-unsur sehingga terasa tidak berat sebelah antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi keseimbangan itu berfungsi untuk mengatur dari satu bagian ke bagian yang lain. Misalkan keseimbangan warna, kecocokan warna itu harus seimbang. Oke. Selanjutnya kita ke ritme atau irama. Jadi dalam seni rupa itu terdapat bukan dalam suatu karya seni, bukan hanya seni musik saja yang terdapat ritme atau irama, tapi dalam seni rupa itu juga terdapat unsur ritme dan atau irama. Dalam seni rupa irama tidak bisa dipegang atau diraba, tetapi dapat dirasakan. Irama karena pengulangan dan gerak. Pengulangan bisa dibuat melalui warna atau nada dan bidang atau bentuk, garis dan tekstur. Itu irama atau ritme. 4. Penekanan atau aksen. Prinsip penekanan disebut juga dalam prinsip dominasi, yaitu upaya menampilkan pada bagian tertentu dari karya seni rupa yang menarik perhatian atau aksen dengan cara mengatur posisi, perbedaan ukuran,
perbedaan warna atau unsur lainnya, dan mengatur arah unsur. Itu penekanan atau aksen. Sekarang yang kelima itu proporsi. Jadi dalam seni rupa itu terdapat proporsi. Proporsi atau ukuran perbandingan adalah upaya pengatur yang berkesan atau berkenaan dengan ukuran antara bagian satu dengan bagian yang lain yang membentuk keserasian. Jadi proporsi ini berfungsi untuk membentuk keserasian dalam suatu karya seni rupa. Oke. Selanjutnya keselarasan atau harmoni. Harmoni adalah unsur seni yang senada atau kombinasi bagian-bagian yang serasi. Sesuatu yang selaras, harmoni, dan serasi timbul karena kesamaan, kesatuan, dan tidak ada pertentangan. Jadi keselarasan atau harmoni itu berfungsi untuk menjadikan suatu karya seni rupa itu menjadi selaras, menjadi harmoni, menjadi seragam, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi ke penjabaran tentang unsur-unsur seni rupa. Sekarang kita masuk ke unsur seni rupa 2 dimensi. Oke, tapi gimana kalau kita jawab pertanyaan dulu nih Pak? Oke. Karena udah banyak banget yang udah masuk ya pertanyaan-pertanyaan nih Sobat Kreatif. Oke, jadi ada yang mau bertanya boleh banget ya, kita bakal invite masih langsung aja di nomor kita nih Sobat Kreatif di 087899650916. Kita ke WhatsApp dulu ya Pak. Ini ada yang udah masuk, namanya adalah Salsabila. Salsabila Siska Anggraini dari kelas 11 IPA 1. Katanya pertanyaannya adalah relief itu termasuk seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi Pak? Oke. Baiklah nak, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Baiklah, Bapak akan menjelaskan relief termasuk seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Iya. Jadi relief ini cara pembuatannya dengan teknik dipahat. Relief ini biasanya terdapat di bangunan-bangunan kuno. Misalkan candi, yang kalian yang sudah pernah ke jalan-jalan atau rekreasi ke candi itu biasanya sudah tahu relief. Terus monumen kuno dan sebagainya. Jadi relief itu termasuk dalam seni rupa 3 dimensi yang biasa terdapat pada candi. Jadi relief bukan termasuk seni rupa 2 dimensi, melainkan seni rupa 3 dimensi. Karena bisa dilihat atau dirasakan dari berbagai arah atau sudut pandang. Sekian itu penjawaban dari Bapak. Itu jawabannya, udah tahu ya Siska ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bapak, saya M. Raffi Andriawan dari SMA Islam Az-Zahra mau bertanya, katanya apa saja teknik seni rupa 3 dimensi Pak? Apa aja nih, Waalaikumsalam. Baiklah Raffi, pertanyaan yang bagus. Sekarang akan Bapak jabarkan apa saja teknik yang terdapat pada seni rupa 3 dimensi. Teknik yang terdapat pada seni rupa 3 dimensi itu ada beberapa teknik. Di antaranya itu tadi, untuk pembuatan relief tadi yang teman kalian sudah bertanya tadi. Yang pertama itu ada teknik pahat. Apa teknik pahat? Teknik pahat itu memahat atau membuang bagian yang tidak diperlukan. Teknik pahat ini biasanya diaplikasikan untuk membuat patung, ukiran, dan sebagainya. Yang kedua itu teknik menuang atau teknik cor. Jadi teknik menuang atau teknik cor itu sudah ada cetakannya tersendiri. Tinggal kita memasukkan suatu cairan yang ingin kita jadikan suatu karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga itu adalah teknik cetak. Biasanya teknik cetak ini sama halnya dengan teknik menuang. Jadi teknik cetak ini biasanya digunakan untuk membuat suatu karya seni kerajinan, misalkan untuk menabung celengan yang terbuat dari tanah liat. Itu sudah ada cetakannya tersendiri yang ditentukan oleh perupa atau seseorang yang ingin membuat suatu karya seni tersebut. Itu sekian
jawaban dari Bapak tentang Oke. teknik 3 dimensi. Ternyata ada teknik cor juga ya Pak ya ketika Iya, ada teknik cor. ngebayang ngecor itu gimana, ternyata Iya. pas ngelukis juga ada ya cor Iya, ya. melukis. Oke, ini ada lagi nih yang masuk nih, pertanyaan selanjutnya masih di WhatsApp kita. Assalamualaikum Kak, katanya mau tanya dong sama Bapak yang hitam manis ya, Bapak Enggar. Saya Rista, katanya pertanyaannya jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik pahat pada seni rupa 3 dimensi. Terima kasih Pak. Oke, waalaikumsalam. Baiklah, untuk Saudara Rista, tadi sudah Bapak jelaskan atau sudah saya jelaskan, teknik pahat itu adalah salah satu teknik yang sering sekali digunakan para seniman. Tentunya digunakan untuk membuat suatu karya seni patung. Teknik pahat itu membuang bagian yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita berbicara dengan teknik pahat, sudah pasti kita menggunakan alat, yaitu yang dinamakan dengan alat pahat. Jadi kita memahat batu, memahat kayu, jadi kita membuang bagian yang tidak kita inginkan, bagian yang tidak diperlukan. Tetapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu kita memahat bagian yang tidak kita perlukan. Itu teknik pahat. Tuh, itu teknik pahat ya. Ada lagi yang bertanya, banyak banget yang nanya nih anak-anaknya kayaknya Pak ya. Oke, Assalamualaikum Pak, saya Anindya Syifa Khairun Nisa dari kelas 11 IPA 1. Mau bertanya, katanya seni rupa itu apa aja yang termasuk dalam seni rupa 2 dimensi? Oke, pertanyaan lagi nih. Waalaikumsalam, baiklah. Akan Bapak jelaskan. Bisa diulang Mbak Rista? Mbak Resti tadi? Jadi ganti nama nih saya. Iya, nanya soal seni rupa, katanya apa saja yang termasuk dalam seni rupa 2 dimensi? Oke. Iya, Seni rupa apa saja yang terdapat dalam seni rupa 2 dimensi. 2 yang termasuk dimensi? di situ. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu banyak sekali nak. Contohnya tadi sudah Bapak sebutkan, lukisan, kaligrafi, itu seni rupa 2 dimensi. Gambaran, itu adalah karya seni rupa 2 dimensi. Masih banyak lagi. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja dan tidak bisa dilihat dari segala arah. Oke, itu ya 2 dimensi namanya ya. Kita ke live chat, ini banyak banget yang udah bergabung ya. Kita sapa ada Raffi Hardana, ada Kencana juga, ada Sumarno Nano katanya ya. Semangat anakku, doa terbaik untukmu. Kenal? Orang tuanya mungkin? Iya, ini orang tua. Orang tua, Masya Allah, orang tuanya Pak Henggar ya. Oke, terus juga Kencana bilang sudah cakep ya, gurunya kelihatan mukanya nih. Ada Andre Aljawi juga, ayo belajar bareng Pak Henggar di RRI Palembang. Tuh, ada Agung Palembang, Pak mau tanya jenis seni rupa itu apa aja Pak? Udah dijabarkan tadi sebenarnya Pak ya. Sudah dijabarkan mungkin bisa dijelaskan kembali, ini kayaknya ada yang masih bertanya soalnya ini. Singkat saja ini Oke. Pak Henggar. Oke. Bapak jabarkan. Jenis seni rupa tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi seni rupa itu menjadi 2 kategori seni rupa, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Tapi kalau jenis seni rupa itu ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu tadi seni rupa yang hanya bisa kita nikmati di satu arah, yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Sedangkan seni rupa 3 dimensi itu seni rupa yang memiliki 3 sisi, panjang, lebar, dan tinggi, atau dalam pengertiannya bisa disebut dengan volume, yang bisa kita lihat dari berbagai arah itu. Oke, itu singkat ya. Terima kasih untuk Agung Palembang sudah bertanya. Tadi juga anak mama anak papa nanya, selamat pagi Pak Guru, saya Desi di Pak Jo. Jenis-jenis seni rupa apa aja? Tadi sudah dijabarkan juga ya Pak ya. Sudah dibahas Jenis juga. seni rupa, tapi singkat boleh deh Pak, sedikit aja. Oke. Dari saudara siapa itu tadi Mbak? Desi di Pak Jo. Oke, untuk saudara Desi di Pak Jo, jenis seni rupa tadi sudah dijelaskan. Seni rupa itu jenisnya ada 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi bisa dilihat dari satu arah saja, sedangkan seni rupa 3 dimensi itu bisa kita nikmati atau bisa kita lihat dari berbagai sudut atau berbagai arah. Nah, ya
Itu dia ya, Desi Dipajo ya, sudah singkat dijelaskan. Ada juga Eva Saini Karta, pokoknya kasih semangat aja. Kita sapa yang kasih semangat, ada Rusmiati, ada seputar info, ada Septiana Alika juga. Banyak banget nih kayaknya, ada Mumtaz Najmi, ada Andini Rihandi juga. Itu kasih semangat. Ada Elisa Hardianti, katanya semangat Bapak. Terus juga ada Anindia, ada Sofia juga. Ada Farid, katanya bilang mantap Pak Henggar, saya jadi paham seni rupa gara-gara Bapak yang jelasin. Itu Farid Yuliadi ya. Kemudian ada Putri Salsabila juga semangat Pak Henggar. Ini nanya beneran nih, Momon namanya Pak. Momon. Iya Momon namanya ya. Ya katanya bagaimana sih cara menilai suatu seni khususnya lukisan? Terkadang ada lukisan yang menurut saya cuma cipratan-cipratan cat di media kanvas yang tiada arti, tapi ternyata nilainya luar biasa tinggi. Di mana sih letak saya menilai? Oh ya, yang nggak ngerti mungkin apa sih gitu. Ternyata itu bagus ya Pak ya. Iya. Ya, gimana penilaian ini Pak? Oke. Jadi pertanyaan tadi apa Mbak? Bisa diulang tadi? Katanya gimana untuk menilai gitu ya. Gimana cara menilai suatu seni khususnya lukisan. Karena cuma kayak cipratan doang ternyata bagus gitu kan. Gimana tuh Pak? Jadi untuk menilai suatu karya seni yang hanya menggunakan ciprat-cipratan cat saja ya. Iya, betul. Jadi cara menilainya sebenarnya itu cara menilainya tergantung ke individu masing-masing. Karena dalam suatu karya seni rupa itu sudah pasti semuanya sudah memiliki arti yang ada, arti yang tersan di dalamnya, tergantung individu masing-masing ingin mendalaminya seperti apa. Jadi biasanya itu menggunakan teknik pelakat atau penaburan cat-cat minyak kepada kain kanvas. Terkesan kalau kita orang awan memang kita tidak tahu apa arti di sebuah cipratan cat tersebut. Tapi kalau kita bisa memasatinya, biasanya itu untuk melukis tata surya. Bisa, bulan, bintang, meteor, itu kita melukisnya memakai teknik cipratan seperti itu. Bisa melukis malam, lampu, gemerlap lampu, warna hijau, kuning, malam. Itu menggunakan teknik seperti itu. Oke, jadi sebenarnya punya arti ya Pak untuk orang-orang yang mungkin mengerti di mana sudut pandang melihatnya ya. Ya, tergantung sudut pandang orang yang melihatnya, tergantung individu masing-masing untuk melihat suatu karya seni lukis tersebut. Oke, mungkin melihat dengan hati kayaknya kalau mereka. Karena kalau dilihat kepintas, apa sih ini kayak warna-warna yang dicampur-campur doang gitu. Ternyata ada artinya ya. Artinya. Makanya dilihat dengan hati ya Momon ya. Oke, waktu kita sedikit lagi nih, kita ucapin makasih banget buat Aditya Izatur Ziah juga, ada M Hafiz juga, dikasih support buat Bapak semuanya. Ini ada Andre juga, ilmu yang bermanfaat, katanya terima kasih Pak Henggar gitu kan ya. Oke, terima kasih deh kalau gitu Pak Henggar. Ini waktu kita udah sedikit banget ya. Jadi sebelum kita akhiri kebersamaan kita buat hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan, ini pesan juga atau kesimpulan dari yang sudah diajarkan, diarahkan oleh Pak Henggar buat hari ini untuk sahabat kreatif kita, khususnya untuk teman-teman SMA Az-Zahra nih. Silahkan Pak Henggar. Baiklah, sedikit kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi itu tadi, seni rupa berbagai macam jenisnya, berbagai macam kategori. Jadi untuk mengisi waktu luang dalam masa pandemi COVID-19 ini, kalian bisa memanfaatkan waktu luang kalian untuk berkarya, terus berkarya seni, khususnya seni rupa yang telah Bapak ajarkan atau saya ajarkan pada pagi hari ini. Pesan, tetap berkarya, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin kepada Allah, tetap rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu dalam perlindungan Allah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Iya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu ya Pak Henggar ya untuk hari sama-sama. ini sudah kasih materi luar biasa banget teman-teman, jadi lebih paham seputaran seni rupa. Oke, salam untuk guru-guru juga kepala sekolah di SMA Islam Az-Zahra ya Pak Henggar, juga buat anak-anak didik pastinya. Terima kasih Pak Henggar, bye-bye. Oke, Sobat Kreatif, itu dia tadi ngobrol seru kita ya bareng Pak Henggar Prasetyo yang merupakan guru seni rupa, guru untuk mata pelajaran seni ya pastinya ya di SMA Islam Az-Zahra Palembang.
Palembang. Jadi Resti mau pamit dulu untuk program hari ini, tapi jangan kemana-mana ya, karena masih bakal terus mengawal kamu semua. Dan untuk program spesial kita belajar di RRI Pro 2 masih bakal terus hadir buat kamu. Besok dari jam 9 sampai jam 11 kira-kira bakal belajar apa lagi ya? Penasaran kan? Makanya terus stay tune aja di Pro FM Palembang, suara kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.